Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran tema 8 subtema 1 muatan IPA kelas 6. Apa kabar anak-anak kalian hari ini? Bu Yuni berharap kalian dalam keadaan sehat semuanya. Seperti biasanya, kegiatan hari ini kita awali dengan berdoa agar apa yang kita lakukan dapat bermanfaat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya. Seperti apa dan bagaimana perbedaan waktu berpengaruh pada kegiatan kita sehari-hari? Yuk simak uraian berikut. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat mengetahui dan memahami konsep perbedaan waktu siang dan malam, serta mengetahui tentang perbedaan waktu di bumi dan pengaruhnya pada kegiatan sehari-hari. Selain itu, kalian dapat mengetahui penyebab perbedaan waktu di bumi dan diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang peristiwa revolusi bumi dan dampaknya pada perubahan musim di bumi. Anak-anak, mengapa ada siang dan ada malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Untuk memahaminya, yuk kita pelajari bersama. Matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. Bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sore hari. Bumi bergerak seperti gerakan permainan gangsing. Planetmu ini bergerak mengelilingi garis khayal yang disebut dengan sumbu. Gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros disebut rotasi bumi dan membutuhkan waktu 24 jam dalam satu kali rotasi. Gerak rotasi bumi menyebabkan berbagai peristiwa. Peristiwa apa sajakah yang terjadi? Yang pertama adalah pergantian siang dan malam. Saat berotasi, tidak semua bagian bumi mendapatkan sinar matahari. Bagian bumi yang mendapatkan sinar matahari mengalami siang, sedang yang tidak mendapatkan sinar matahari tentu mengalami malam. Akibat rotasi bumi yang kedua adalah gerak semu harian matahari. Matahari selalu terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Gerakan seperti ini disebut gerak semu harian matahari. Gerakan ini terjadi karena adanya rotasi bumi. Bumi berotasi dengan arah gerakan dari barat ke timur. Akibatnya, matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Akibat rotasi bumi yang ketiga yaitu perbedaan waktu. Rotasi bumi menyebabkan adanya perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. Karenanya, kalian sering menjumpai penulisan waktu yang disertai dengan penandaan tempat seperti pukul 21 WIB, pukul 04 WIT, atau pukul 19 WITA. Apa fungsi penandaan tempat tersebut? Garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Perhatikan gambar yang ada di sebelah slide. Garis lintang dibedakan menjadi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Garis lintang inilah yang digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut garis bujur barat, sedangkan yang terletak di belahan timur disebut garis bujur timur. Garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Garis bujur barat dan garis bujur timur berhimpit di garis 0 derajat Greenwich. Garis ini melalui Greenwich Observatory di kota London, Inggris. Oleh karenanya, kota itu ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Apabila berputar 15 derajat, bumi membutuhkan waktu 1 jam.
Berdasarkan penghitungan itulah, setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Sedangkan Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Artinya, panjang wilayah Indonesia adalah 46 derajat. Karena setiap jarak 15 derajat selisih waktunya 1 jam, maka Indonesia memiliki 3 daerah waktu. 3 daerah waktu tersebut yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Berikut ini adalah pembagian daerah waktu di Indonesia. Perhatikan dan simak baik-baik ya. Pengaruh rotasi bumi yang keempat adalah perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Rotasi bumi menyebabkan bumi berbentuk tidak bulat sempurna. Bumi tepat di bagian kutubnya. Bentuk ini mengakibatkan jari-jari bumi di daerah kutub dan khatulistiwa berbeda. Perbedaan jari-jari bumi menimbulkan perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Perbedaan tersebut terutama di daerah khatulistiwa dengan kutub. Nah, selain berputar pada porosnya, bumi juga berputar mengelilingi matahari. Gerakan bumi mengelilingi matahari disebut dengan revolusi bumi. Untuk satu kali revolusi, bumi membutuhkan waktu 1 tahun atau 365 1/4 hari. Revolusi bumi juga membawa beberapa pengaruh terhadap bumi. Apa saja pengaruh tersebut? Simak uraian berikut ini. Yang pertama adalah pergantian musim. Bumi mengelilingi matahari dengan posisi miring sebesar 23,5 derajat ke arah timur laut dari sumbu bumi. Posisi ini menyebabkan terjadinya pergantian musim. Perhatikan gambar yang ada di slide. Ketika kutub selatan bumi condong ke matahari, belahan bumi bagian selatan bertambah dekat dengan matahari. Perhatikan gambarnya. Hal ini menyebabkan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Pada saat yang sama, belahan bumi utara semakin jauh dari matahari. Belahan bumi utara mengalami musim dingin. Di antara pergantian musim panas ke dingin terjadi musim gugur. Di antara pergantian musim dingin ke panas terjadi musim semi. Jadi, belahan bumi selatan dan utara mengalami 4 musim. Lalu, bagaimana dengan pergantian musim di Indonesia? Mengapa kita hanya mempunyai atau kita hanya mengalami 2 pergantian musim? Mengapa tidak mengalami musim semi dan musim gugur? Kalian tentu tahu bukan, kita tinggal di daerah khatulistiwa. Cermati baik-baik gambar di atas. Daerah khatulistiwa selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, sehingga daerah khatulistiwa mengalami 2 musim. Daerah khatulistiwa biasa disebut dengan daerah tropis. Akibat revolusi bumi yang kedua yaitu gerak semu tahunan matahari. Anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan posisi terbit matahari? Matahari tampak terbit dari berbagai tempat yang berbeda setiap periode tertentu dalam 1 tahun. Padahal matahari sebenarnya tidak mengalami perubahan posisi. Kenampakan ini terjadi akibat revolusi bumi. Matahari seolah-olah bergerak atau berpindah tempat. Nah, gerak inilah yang disebut dengan gerak semu tahunan matahari. Perhatikan gambar berikut ini. Tanggal 21 Maret dilihat dari bumi, matahari tepat berada pada garis khatulistiwa atau 0 derajat. Karenanya, matahari seolah-olah terbit tepat di sebelah timur. Demikian pula, matahari seolah-olah tenggelam tepat di sebelah barat. Sedangkan pada tanggal 21 Juni, jika dilihat dari bumi, matahari tampak berada pada 23,5 derajat lintang utara.
Berikutnya, tanggal 23 September, jika diamati dari bumi, matahari tampak kembali berada pada garis khatulistiwa. Akibatnya, matahari seolah-olah terbit tepat di sebelah timur. Sedangkan pada tanggal 22 Desember, matahari tampak berada pada 23,5 derajat lintang selatan. Jika dilihat dari bumi, hal ini menyebabkan matahari seolah-olah terbit agak sedikit bergeser ke selatan. Bagaimana anak-anak dengan pembelajaran hari ini? Apakah bisa dipahami dengan baik? Jika kalian belum paham, kalian dapat mengulang kembali, memutar kembali video tersebut. Terima kasih, selamat belajar, tentunya tetap semangat dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.